Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, selamat pagi untuk kita semua menjelang siang. Bersyukur untuk waktu ini, waktu yang khusus di mana kita bisa beribadah di sini, dan juga bersyukur untuk ibadah pelantikan yang akan kita kerjakan sebentar lagi. Sekali lagi selamat datang untuk Kila dan Biring, Bolang Meno, Tarigan, iya, ada di belakang. Terima kasih juga untuk semua kehadiran kita. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan satu tema, tunaikanlah ibadah. Tuhan, tunaikanlah tugas panggilanmu. Wata. Ya, semuanya. Saya kemarin waktu menemukan tema ini, mencatatnya, menulisnya dan mendoakannya, saya mengingat ini tunaikan dari kata tunai. Iya, kalau tunai itu enggak kredit, iya kan? Kalau tunai itu juga enggak COD. Tapi kalau tunai itu bagaimana? Cash. Iya. Jadi menunaikan tugas pelayanan itu cash. Enggak boleh nanti-nanti, enggak boleh besok, enggak boleh sebulan lagi. Tapi itu adalah segera, langsung. Baik, nanti kita lihat ya. Mari kita baca dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Judulnya di sana, Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan, penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat 1 saya akan baca, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Demikian selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan kepada berhidup. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunai diriku, dan aku sudah membayar orang segala kesalahan dan saat membayar tugas berat. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Sebentar, maaf ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, menghakimi yang lahir pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Iya, kalau penulis kitab Wahyu mengatakan berbahagialah orang yang membacakan pun sudah membacanya pun berbahagia ya. Firman Tuhan ini juga kita bersyukur sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh kita baca pada saat ini. Iya, hari ini kita akan mengadakan ibadah orientasi untuk secara khusus untuk Pak Edi Tarigan. Iya, jadi apa itu orientasi? Ya, nanti kita akan jelaskan sedikit ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat firman Tuhan hari ini dengan tema tunaikanlah tugas pelayananmu. Setiap orang yang sudah ditebus, setiap orang yang mengaku percaya, setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
Kita punya tugas. Tugas dalam gereja. Gereja itu, kita pernah belajar tentang gereja. Apa itu gereja? 1 bulan kita belajar tentang gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sebagai orang percaya. Nah, orang percaya, kalau kita mengatakan kita orang percaya, kita punya tugas. Ya, tugas. Panggilan Tuhan bagi kita. Saya bedakan antara panggilan dengan pilihan. Tuhan memanggil kita semuanya, tapi Tuhan memilih orang-orang tertentu. Jadi kalau saudara dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, itu adalah suatu anugerah yang besar. Itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nggak semua orang akan dipilih. Ada banyak wanita, tapi satu yang tampil jadi istri itu ya. Ada banyak laki-laki, tapi ada banyak satu laki-laki yang dipilih dari seorang suami. Ada banyak orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, tapi siapakah yang dipilih oleh Tuhan? Maka bersyukur, berbahagia kalau anak saudara dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Karena banyak anak-anak dipanggil tapi tidak dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaannya. Tapi semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Semua orang dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tunaikanlah tugas panggilanmu, pelayananmu. Setiap gereja, setiap pribadi orang percaya itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Yang manakah dia? Untuk melayani Tuhan. Itu harus. Bukan berarti aku gak ada bagianku. Semuanya kita harus mengerjakannya. Oke, Paulus, Rasul Paulus dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Paulus juga dipanggil Tuhan untuk penggembalaan, untuk pengajar. Paulus juga dipanggil untuk melahirkan anak-anak rohani dan kemudian diteguhkan. Bagaimana dia meneguhkan anak-anak rohaninya untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini sebelum dia pergi ke surga. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anaknya yang sah di dalam iman. Dari ayat 1 kita lihat, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Tes, iya. Saya ulang. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, anaknya yang sah di dalam iman. Timotius yang masih muda, yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat, melayani orang-orang yang mungkin lebih dewasa dari mereka, dari dia. Tapi Paulus itu meneguhkan dia. Dikatakan di sana apa? Dengan satu pesan, dengan sungguh-sungguh kepadamu beritakanlah firman. Baik atau siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Itu kepada Timotius dikatakannya. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Firman harus diberitakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada murid-murid. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Firman harus disampaikan kepada semua orang. Firman Allah harus diberitakan supaya orang lain mendengar berita itu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saya pikir kadang-kadang baik atau tidak baik waktunya. Bagaimana? Batu-batu
Situasi yang sulit, situasi yang gampang, hanya begitu kan? Tidak. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tetap beritakan firman. Kadang-kadang kalau kita dipercayakan, besok kamu yang bawa firmannya, jangan gitulah Bu, masa dadakan. Iya, apa yang mau bilang nanti? Kalau masih tugas itu seminggu sebelumnya, oke, itu memang jauh lebih baik. Tapi ketika kita itu sesuatu yang terjadi tanpa diduga-duga, ada kematian, itu kan nggak tertenang, pun nggak tertenang, kata orang Karo ya. Iya. Apa? Oh, terbalik ya. Pun apa? Tenalar pun dia salah terbalik. Iya, itu adalah undangan yang tanpa jadwal. Iya. Kamu nanti dibuat melakukan ini dan itu, misalnya bikin firman Tuhan. Udah aku lah, kan gitu ya. Kan ada pengurus, ada majelis kok, misalnya. Mestilah aku dipercayakan itu indah. Tuhan menganggap kita setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Itu kata Paulus. Aku bersyukur kepada Dia yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beritakanlah firman kapan saja. Diangkut, oke. Sekarang sangat miris percakapan. Kalau saya dulu saya ingat, kalau diangkut itu saya nggak tegur di samping saya. Mungkin karena saya juga agak ramah orangnya ya. Orang yang di samping saya ini nggak pernah saya nggak tegur. Tinggal di mana, mau kemana. Lalu kalau nyambung, kesempatan untuk ceritakan Injil. Nah, tapi hari ini orang dengan gadgetnya, masing-masing diangkut itu selalu sibuk dengan gadgetnya, tidak saling kenal lagi. Bahkan dalam persekutuan pun sibuk dengan gadgetnya. Bahkan dalam kumpulan-kumpulan orang rohani pun sibuk dengan gadget kita. Makanya supaya menonaktifkan handphone, bisa juga ditaruh situ ya. Iya. Karena kadang-kadang dalam ibadah pun kita ini diganggu. Kapan kita mau beritakan firman? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah. Memberitakan firman itu dalam segala sesuatu. Mungkin oke kalau khotbah minggu, ngajar sekolah minggu, itu ada persiapan yang harus kita lakukan. Tapi kalau itu dadakan kita kumpul, kita ketemu di angkot, bertemu dengan keluarga, pergi ke pesta, pergi melayat dan sebagainya. Ketika ada kesempatan kita harus memberitakan firman Tuhan. Bukan kalau percakapan itu harus nyambung, masuk dia Injil ke sana. Setiap orang menyambung satu perkataan itu, sekalipun mungkin sedikit saja. Itu ciri khas kita. Beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Ketika kita ke kampung orang, atau mungkin juga kita bertemu dengan seseorang yang memang urgen dia harus diberitakan Injil, harus kita ceritakan Injil kepada mereka. Lalu kemudian ketika kita dalam pelayanan yang dijadwalkan juga, kadang-kadang kalau ada panggilan yang khusus, nggak bisa aku ini pelayanan hari ini, ada masalah begini dan begini. Saya tadi senang dengan kesaksian Mama Tika. Biasanya kalau anak sakit bagaimana? Saya tahu orang tua itu kalau anak sakit. Ibu saya yang sudah tua saja pun, saya sudah tua juga, kalau saya sakit dia nggak bisa tenang. Itu orang tua dengan anak, yang namanya anak itu. Makanya ada iklan, apa sih yang nggak butuh anak?
Tapi kalau anak yang sakit diberitakan di telepon, gimana ini, kalian jemput atau bagaimana? Kalaupun ada hamba Tuhan ataupun orang percaya yang lain bilang nggak apa-apa, pun katanya mungkin udah tinggi dia itu kan gitu kira-kira, nggak apa-apa anak doamannya ini, kata dia udah hilang, datanglah aku ke sana. Kan begitu. Ini sudah dibilang, kalian jemput apa enggak? Bagaimana kalau kalian jemput? Kami akan antar sampai di sini. Kalian jemput saja. Tapi dia masih bisa berdoa. Dia masih bisa menyerahkan ini kepada Tuhan. Itu luar biasa. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah anak sakit, kita nggak bisa lagi ngapa-ngapain, nggak bisa lagi melayani, nggak lagi bisa pergi ke sana dan kemari. Sakit anakku. Iya. Memang masuk akal. Ya, kamu berbandari anak dua bu, di luka-luka. Kan gitu ya. Nah, ini akan muncul karena gak ada anak ibu. Mungkin ibu bisa ngomong seperti itu. Tapi tadi ini punya anak, bisa dilepas, bisa ditinggal. Anakku sekarang udah kos, dia bermainkan uang belanjana, mau ke Medan dia. Kuliah anaknya di Medan. Nggak bisa gereja. Kenapa? Pulang nanti sianu. Saya pikir itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat tidak baik. Ya. Apalagi suruh memberitakan firman. Makanya Paulus menegaskan kepada Timotius ini, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Allah itu, Yesus Kristus, adalah dialah yang menghakimi orang yang mati. Mari kita lihat hati kita. Jangan-jangan ada sesuatu dalam hati ini yang gak beres, sehingga kita tidak siap untuk melayani. Jujur di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ingatkah kita bahwa dia adalah Allah yang menghakimi yang hidup dan yang mati. Dia melihat hati kita. Kenapa kita tidak mau melayani? Kenapa tidak mau kita sungguh-sungguh memberikan diri kita dalam pelayanan kita, baik dalam ibadah kita, baik dalam persekutuan kita. Karena persekutuan yang kita buatkan, persekutuan kaum ibu, persekutuan kaum bapak, persekutuan doa dan sebagainya, itu kita punya alasan. Kalau pakai akal kita ini semua masuk akal. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, siap sedialah. Baik atau tidak baik, waktunya. Kenapa kalau panggilan kali dulu, panggilan dari neraka pun giat kita untuk datang ke sana. Udah mati siang tadi, bunuh diri ya dia kan. Gitu ya. Sekian kali jauh bergegas kita untuk pergi ke sana. Iya. Tapi bagaimana kalau dengan firman Tuhan, panggilan Tuhan? Saudara dipercayakan untuk menerima firman. Saudara dipercayakan untuk menyampaikan firman. Siap sedialah. Nyatakanlah apa yang salah. Gak gampang bagi Paulus, orang yang lebih muda, untuk menegur orang lain. Sehingga itu seorang hamba Tuhan berkata, lebih enak makan tahu daripada ditegur. Iya, ditegur itu gak enak. Menegur itu harus penuh dengan hikmat. Saya orangnya agak keras ngomong, Batak banget katanya, agak memang sulit. Pikir orang selalu saya marah. Saya nggak marah, memang suara, tapi itu pun perlu bertobat. Ya. Tapi ini, nyatakanlah apa yang salah. Kadang-kadang gini, maaf ya, mungkin ada kami yang cewek-cewek ini kan kadang kami punya style itu kan beda dengan yang lain. Ya, kalau laki-laki kan pakai baju, pakai yang lain udah selesai. Tapi kalau perempuan ini kan bisa kadang-kadang menor kan gitu ya. Bisa kadang-kadang pakaiannya mengundang orang lain berdosa. Langsung mata ini, bagaimana cara pandangnya?
Tanda apa itu? Tanda apa itu? Tidak suka dia. Tidak suka kalau dia itu dipandangi bahasa di bahasa Karo ya. Kalau nggak suka dia itu, kalau dia dinasihati, tegurlah apa yang salah. Menegur ini pun nggak enak, nanti dianggap terlalu ikut campur privasi. Iya, udah ada pacarmu nakku? Masa tanya aku gitu ya? Nggak ada, belum katanya. Iya. Kalau belum ada, kalau belum pacaran, iya, jangan berdua. Dibilang, apa ini? Makanya ibunya kalau nggak kawin ini, katanya pulang nanti kan. Contohnya, iya, nggak bisa ditegur. Tapi Paulus mengingatkan Timotius tadi, ada hamba Tuhan kan, orang percaya harus siap menegur, harus juga siap ditegur. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini dia lanjutannya. Kadang kita menegurnya tanpa apa? Kesabaran dan pengajaran. Nah, disuruh untuk berhikmat dalam hal itu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini dikatakan di sana oleh Paulus kepada Timotius itu adalah tentang pengajaran firman Tuhan. Supaya ada di antara mereka yang melenceng pengajarannya, supaya ada mereka yang melenceng teologianya, supaya ada di antara mereka yang melenceng dari Alkitab, apa yang diajarkan di sana, apa yang mereka terima. Tegurlah mereka, nasihatilah mereka, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ada waktunya. Saya dulu 10 tahun lebih mengajar di SMA Negeri Kuala. Waktu itu saya kurikulum pendidikan agama Kristen. Waktu itu saya ajarkan, saya ada satu bagian yang saya ingat sampai hari ini adalah bahwa bagaimana rusaknya manusia zaman ini. Pada tahun sekian begini kejadian peristiwa yang terjadi. Survei membuktikan kalau tahun 70-an pun sudah seperti itu. Waktu itu saya mengajar di tahun 90-an sampai 2000-an. Jadi kalau zaman tahun 70-an demikian rusaknya, sudah gila zaman ini. Maka itu adalah super edan. Hari ini lebih edan lagi kan gitu ya. Zaman ini sangat sudah rusak dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang tidak lagi bisa mendengar ajaran yang sehat. Orang tidak lagi suka mendengar firman Tuhan. Orang tidak lagi suka dengan kelompok tumbuh bersama. Orang tidak lagi suka dengan PA. Orang tidak suka lagi dengan pertemuan rohani. Pertemuan rohani pun firman Tuhan hanya 10 menit cukup. Tapi yang lebih banyak apa? Game. Yang lebih apa banyak? Nyanyi, pujian. Mereka hanya menyenangkan telinga mereka. Bahkan dunia kekristenan pun hari ini mereka lebih suka bernyanyi dan penyembahan daripada merenungkan firman Tuhan. Maka dibilang, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, jangan panjang kali khotbah ya. Cukuplah 30 menit saja. Kamu saja khotbah di minma. Gua pagi hari suruh aku pergi, kusuruh kamu khotbah. Iya, mau? Kamu saja khotbah? Iya, tapi inilah etika. Berkhotbah juga memang nggak 2 jam kan begitu ya. Tapi kita akan lihat situasi yang ada. Orang tidak akan lagi bisa mendengar ajaran yang sehat. Orang nggak suka lagi membaca Alkitab ini dengan kata demi kata. Eksegesi Alkitab mereka nggak suka lagi. Mereka masih suka banyak aplikasi. Khotbah aplikasi itu yang sedang didengar orang. Makanya kalau ada orang yang berkhotbah lewat YouTube itu
kita lihat, oh ini dia apa tadi? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita mengingat bahwa Allah yang kita sembah itu menghakimi, dialah yang menghakimi yang hidup. Maka yang hidup ini pun harus kita berhati-hati. Ada hakim yang akan menghakimi kita, segala perbuatan kita, segala tindakan kita di bumi. Nggak suka lagi mereka hormat seperti itu. Mereka hormat untuk kayak seperti apa? Iya, banyak lucunya. Iya, tapi mari kita belajar untuk ini. Mereka tidak lagi, orang tidak lagi dapat menerima ajaran yang sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya sendiri, untuk memuaskan keinginan telinganya. Khotbah yang menyenangkan telinga, bukan lagi khotbah yang tertuju kepada Allah. Khotbah yang menyenangkan telinga itu senang mereka, menghibur. Ih, enak kali khotbah di gereja itu. Kenapa? Macam lucu kali pendetanya. Pendetanya yang lucu kali, kan begitu ya. Kami mengingat waktu di SIL itu cerita bersambung. Iya, memang mantap cerita bersambung. Tapi yang mereka ingat apa? Fatimah. Yang cerewet yang mereka ingat misalnya. Tapi ada yang mengingat bahwa waktu Hamid pulang ke rumahnya, berapa jiwa yang bertobat dilayaninya. Ya, mantap begitu ya. Oh, siapanya itu nanti si Hamidnya sama si Kinjalnya itu nanti akhirnya pacaran mereka. Itu pula yang dia kayak sinetron yang dipikirkannya lewat cerita itu. Tapi bersyukur anak-anak waktu SIL itu, kami bersyukur mereka boleh menikmati firman Tuhan. Kami sangat senang, kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kenapa waktunya orang tidak lagi senang dengan pengajaran yang sehat. Ada waktunya mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka sendiri. Mereka akan mengumpulkan diri. Makanya mungkin banyak gereja-gereja juga nggak senang dengan itu, hanya kita berkelompok di sini. Mereka tidak senang dengan pindah ke sana, pindah kemari. Mereka bukan pertumbuhan iman mereka yang mereka pikirkan, perasaan mereka. Maka kalau ada orang barisan sakit hati di gereja, misalnya keluar dari situ, tempat lain berhenti, gitu juga itu. Iya. Maka kemana orang pindah, gitu juga nanti. Sulitnya kalau memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang mencari pengajaran yang benar, mereka akan datang kepada Tuhan untuk mencari pengajaran yang benar. Kalau kita memang mencari Tuhan, selama firman Tuhan masih diberitakan, kita akan tetap bertahan di sana. Bukan untuk menyenangkan telinga kita, bukan berarti kalau nggak tersinggung itu udahlah langsung sakit hati. Ini kan nggak baik. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka nggak suka lagi kebenaran. Lebih bagus cerita yang biasa-biasa saja. Nggak usah ceritakan tentang firman Tuhan, nggak usah ceritakan tentang pelayanan, nggak usah ceritakan tentang misi, nggak usah ceritakan tentang bagaimana supaya orang itu bertobat. Tapi ketika kita ngumpul, lebih bagus cerita cabai, lebih bagus cerita gula, lebih bagus cerita ladang, lebih bagus cerita jalan. Itu kan semua cerita yang bagi dongeng tadi, artinya itu yang akan binasa itu. Mereka nggak pernah mau memikirkan itu. Tapi kalau coba cerita kelapa sawit, berapa kelapa sawit itu, berapa hektar, kayak berpupuk, oh gini, oh mantap ya. Kalau itu nyambung. Tapi cerita jiwa-jiwa bagaimana? Payah kali melayani ini. Nggak berusul sidai, tapi lah bertobat nggak menggo. Pakai pula firman Tuhan ya, kebaskanlah kakimu dari tempat itu. Iya. Jadi mari kita belajar untuk itu. Apakah kita akan masih tunaikan tugas panggilan tadi? Tuhan memanggil kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu, apa katanya, ada yang ingat? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah.
supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memindahkan kamu dari kuasa kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukankah itu gereja yang sesungguhnya? Bukankah ketika saudara dipanggil dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara adalah milik Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umatku menjadi umatku. Kamu yang tidak dipilih dengan pilihan Allah. Kita bukan bangsa pilihan, tapi terpilih menjadi anak-anaknya. Bukankah kita bersyukur oleh karena pilihan itu? Payah anak kita bisa bertobat pas jamwe di rumah kita. Bersyukurlah bisa menjadi terang di situ. Iya, ini harus kita syukuri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi tunaikanlah, kuasailah dirimu. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa kata Tuhan kepada Paulus? Kuasailah dirimu. Penguasaan diri itu penting supaya kita tidak terkontaminasi, supaya kita tidak terlalu gampang untuk berubah. Menguasai diri. Kemarin hari Jumat kami follow up anak yang sini. Saya buat itu, bahannya itu adalah tentang tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan, kepada pengetahuan kebajikan, kepada kebajikan penguasaan diri. Jadi saya tanya anak-anak itu, dibuat tangga-tangganya itu sampai kasih kepada semua orang. Yang manakah yang sulit kali kalian rasa setelah menerima Tuhan Yesus? Mereka bilang penguasaan diri. Sulit kali menguasai diri ini. Tetapi kuasailah dirimu dalam apa? Segala hal. Kuasailah dirimu. Gampang nangis, gampang marah, gampang berjut, gampang. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Kayaknya kalau dibilang suruh menderita, nggak ada orang mau menderita ini. Iya kan? Mau kalian menderita? Nggak mau menderita. Sabarlah menderita dalam lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saya yakin kalau kita memberitakan Injil itu memang harus sabar. Sabar menderita. Harus juga kita minta maaf. Beberapa waktu yang lalu kami pergi ke satu tempat, ke Raja Bernah, saya sebut saja namanya. Lalu kemudian mereka itu adalah baru belajar firman Tuhan. Lalu ada salah komunikasi. Iya, jadi macam-macam. Harus sabar. Harus saya lagi datang ke rumah itu, minta maaf apa yang terjadi. Saya ingat waktu saya ngajar di sekolah juga pernah begitu. Harus minta maaf kepada siswa supaya mereka mau lagi belajar firman Tuhan, PA, persekutuan dalam sekolah itu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal dalam kehidupan kita ini dituntut oleh firman Tuhan. Bukan dituntut, saya rasa diingatkan, ditegur supaya kita bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Paulus mengingatkan Timotius itu. Timotius sebagai orang percaya, Timotius sebagai hamba Tuhan, Timotius sebagai orang yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, menggembalakan jemaat. Dia yang masih muda. Bagaimana Paulus mengingatkan, sabarlah menderita. Karena mungkin ketika nanti menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan, mungkin akan tidak diterima oleh orang lain, mungkin dipersalahkan oleh orang lain, mungkin lagi banyak
hal. Saya ingat waktu kami dengan Pak Tarigan, dengan Bapak Meno pelayanan dulu, selama mereka masih di sini, dimarahi juga iya. Dimarahi. Di hadapan orang banyak dimarahi. Kau yang buat begini, kau yang buat keluargaku begini. Kan ngeri. Kalau istrinya diajari firman Tuhan, lalu dia mengatakan melakukan kebenaran, suaminya gak setuju, akhirnya mereka berantem. Dimarahinya hamba Tuhan ini. Itu dulu pernah terjadi. Saya tanya Bapak Meno, kayak mana kamu dibuat seperti itu? Supaya tahu rasanya gimana jadi hamba Tuhan. Sabar menderita. Iya, harus sabar. Menderita itu bukan berarti harus kurang makan. Apalagi satu saat mungkin kita nggak punya uang, mungkin ya nggak cukup apa yang mereka makan, tidak cukup apa yang mereka minum. Orang-orang yang akan pergi memberitakan Injil, kadang-kadang mereka harus makan satu kali. Kadang-kadang mereka itu tekanan banyak, tekanan dari orang lain. Belum lagi ketakutan dengan orang-orang yang diberitakan Injil. Kemudian itu kita harus menjaga diri kita supaya tidak ketahuan kita adalah hamba Tuhan. Itu bukan nggak menderita untuk melakukan itu. Sabarlah menderita. Penderitaan itu tidak selamanya penderitaan fisik, tapi penderitaan batin, penderitaan pemikiran. Bagaimana kita diperhadapkan semuanya itu. Kadang-kadang orang yang berkata ya jadi misionaris itu gampang, kok dibiayai kok semua. Bisa coba orang berkata demikian. Kok ada kok yang nggak gampang. Saya pikirkan saja kalau misalnya kita nggak mengerti budaya mereka, kita nggak mengerti bahasa mereka, bagaimana mengkomunikasikan Injil kepada mereka, itu bukan gampang. Iya, nggak ngomong itu gampang, kan begitu. Sabarlah menderita. Apakah itu dalam keluarga kita sebagai orang percaya? Sabar menderita. Satu orang dipanggil dalam rumah itu. Orang-orang sekeliling kita belum mengerti akan Tuhan, belum mengenal Tuhan dengan benar. Mereka mempersalahkan kita, kau itu keterlaluan. Sabarlah menderita. Ada ibu yang sakit, orang tua yang sakit, mereka masih mengalami damai sejahtera kalau mereka itu berobat ke dukun. Tapi kita tidak damai sejahtera lagi. Harus pindah dari rumah kita misalnya. Orang lain mungkin katakan, anak nandai, lagi terlalu orang tua, masa mau berubah kembali kasihnya di situ. Menderita itu, sabar untuk menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tugas pelayanan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu sebagai guru sekolah minggu. Tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saudara untuk membuat kelompok PA, pemimpin kelompok PA. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saudara sebagai pengurus gereja. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan bagi saya sebagai gembala. Tunaikanlah itu. Tunaikan itu apa? Awal sudah saya katakan tadi. Tunaikanlah itu, bayarlah itu. Kerjakanlah itu dengan baik. Ya. Saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya harus siap bangun pagi, bangun berkali-kali untuk merenungkan firman Tuhan, apa yang harus disampaikan. Saya dipercayakan untuk melayani anak-anak remaja. Itu bukan bidang saya. Bidang saya menginjili, odong-odong, bola-bola. Kalau pasang dia kasih sama aku, gak apa-apa. Sampai nanti Injil itu pasang dia ya, kasih aja sama saya. Saya bisa dengan suara yang dikaruniakan Tuhan keras seperti ini. Ya, ada manuk di Kuta Bulu, pasang dia. Ada kamar anak putih mereka katanya. Iya. Tapi kalau anak remaja itu, anak-anak itu bukan bagian saya. Saya sangat bergumul. Tapi itu yang ada. Uang kita nggak ada. Kalau nggak bisa ambil pembicara, siapa? Keto, siapa? Seto, Kak Seto, misalnya, ataupun yang lain, guru sekolah minggu yang bisa meragakan semuanya itu. Tapi kita nggak punya uang bayar tiket pesawatnya.
apa yang ada, tunaikanlah tugas pelayanan. Saya harus berjuang untuk melayani anak-anak itu. Belum pernah saya melayani anak-anak lewat firman Tuhan. Sil beberapa hari demikian. Tapi saya bersyukur Tuhan memampukan itu. Ya, Tuhan memampukan itu, menolong. Itu semuanya oleh karena doa Bapak dan Ibu. Dukungan kita bersama, saya bisa merasakan akan hal itu. Beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya, situasinya. Itu bukan bagian saya dengan anak-anak itu. Jika saya udah panas harus ganti baju, kan begitu ya. Karena gak mungkin gini, anakku begini, gak masuk itu, tidur dia. Tapi saya bersyukur akan hal itu. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya lengket kali bagi saya itu. Aku bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan aku dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ia menganggap aku setia. Mungkin aku gak setia, tapi Tuhan menganggap aku setia. Dan kepercayaan Tuhan itu yang perlu kita tangkap, yang kita pegang. Tuhan menganggap kamu setia, sehingga dia dipilihnya kamu di balik bukit sana. Aku pikir-pikir pergi ke Gunung Kumpal sana bukan enak itu loh. Iya kan? Gak enak itu pergi ke Gunung Kumpal sana. Pergi kampung Antara itu bukan enak. Tapi kalau Tuhan selamatkan kita dari kampung itu, Tuhan selamatkan kita dari balik bukit, kata Ibu Marlina, bukankah itu suatu anugerah yang begitu besar? Cukupkah kita bilang, apa yang dapat aku berikan bagimu? Cuma terima kasih, syukur. Hanya itu saja kah? Uang jajan kita pun gak siap kita untuk dikurangi. Uang belanja kita pun gak siap kita untuk dikurangi. Iya, supaya pekerjaan Tuhan bisa bekerja. Tadi Mama Melo cerita, terima kasih untuk doa-doa untuk semua yang mendukung kami untuk berdoa sujud menyembah Tuhan. Bagaimana kita harus mengurangi uang belanja kita? Saya syukur ya generasi-generasi yang awal itu, mereka kalau kami buat Bible Camp itu menjangkau orang, bagaimana supaya menjangkau orang lebih banyak lagi. Orang-orang yang sudah percaya itu sekalipun masih muda, mereka rela mengurangi uang jajan mereka, supaya kalau orang-orang yang tidak mampu itu bisa ikut Bible Camp tadi. Iya, menyisihkan uang jajan mereka, masih muda, sudah diselamatkan, sudah bertobat, sudah diampuni oleh Tuhan. Tidakkah kita rela menderita untuk menunaikan tugas pelayanan kita? Mengurangi. Ya, kan mereka nadali, bolongkan mereka, kita bilang Nabi ya. Itu. Apakah kita memberi itu oleh karena kita cukup? Apakah kita berkelimpahan? Tidak. Inilah pelayananku. Apakah kita berpikir bahwa kita sudah mendukung pekerjaan Tuhan kalau sudah kita memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Tidak cukup hanya itu. Tunai, bayar lunas. Dosaku sudah dibayar lunas, nggak kredit. Aku juga akan membayar lunas sejauh Tuhan yang percayakan bagiku. Tapi kalau Tuhan percayakan nggak bisa. Yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan tahu. Berbahagialah saudara kalau Tuhan taruh beban itu kepada saudara. Baik mengambil bagian lewat doa, memberikan lutut-lutut saudara, mengangkat tangan kepada Tuhan. Baik saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengurangi uang jajannya, menyisihkan sebagian dari apa yang diberkati oleh Tuhan, selain daripada 1/10 yang diberikan kewajiban kita kepada Tuhan. Bukan hanya orang tua, tapi juga orang muda. Uang jajan yang Tuhan berikan, baik itu kita memberikan tenaga kita, daya kita, pemikiran kita. Saya bersyukur ditolong ya. Ada Novi yang bisa membuat media-media dalam berkhotbah untuk anak-anak tadi, yang menarik, yang bisa disampaikan begitu. Itu sangat-sangat menolong. Ada pemikiran yang diberikan supaya Injil diberitakan dengan maksimal. Apa yang harus kita buat?
Bersyukur untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Anak-anak 47 orang waktu itu. Anak-anak bisa makan dan minum, menikmati semuanya. Ada dukungan dari Bapak dan Ibu. Ada uang yang diberikan, ada bahan makanan yang diberikan sehingga berlimpah dan cukup. Sampai follow up itu masih cukup untuk biaya mereka. Semuanya itu kita bergandengan sama mengerjakan tugas pelayanan ini tadi yang dipercayakan oleh Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa pelayanan saudara? Saudara harus punya pelayanan. Di mana aku melayani? Dalam keluargaku mungkin. Anak-anakku kuajari firman Tuhan. Anak-anakku kubangunkan pagi-pagi dan kami berdoa bersama. Itu pelayanan saudara. Karena gereja itu akan ditopang oleh keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga-keluarga yang membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menunaikan tugas panggilan kita tadi, pelayanan kita. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mengenai diriku, ini kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Iya, ini kata Paulus. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia bisa merasakan bahwa kematiannya sudah dekat. Dia akan mengakhiri hidup di bumi ini. Dia akan menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Maka dia memberikan nasihat kepada Timotius, anaknya yang sah di dalam iman itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Seolah-olah kita besok akan dipanggil oleh Tuhan. Maka mari berjuang hari ini. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita, apa yang harus kita layani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir bahwa nanti masih bisa, belum tentu nanti bisa lagi. Tidak ada yang bisa dikerjakan lagi untuk nanti dan besok. Tapi saat ini apa yang Tuhan percayakan bagi kita, mari kita kerjakan itu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apakah kita ini akan mengakhiri pertandingan iman yang baik nantinya ini? Kalau Tuhan memanggil kita, apakah kita sudah menjadi pelaku pertandingan iman yang baik? Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Apakah keimanan kita terpelihara sampai Bapa di surga akan memanggil kita? Kalau kita hari ini merasakan bahwa ada banyak hal-hal yang gak beres dalam hidup kita, selesaikan itu. Seolah-olah Tuhan akan memanggil kita nanti atau besok, supaya kita tahu, aku akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ada mahkota kebenaran yang Paulus imani akan dia peroleh kalaupun Tuhan memanggil dia, kalau dia memang mengakhiri hidupnya. Tetapi bukan hanya kepadaku, tapi melainkan juga kepada siapa? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Apakah saudara, Bapak dan Ibu merindukan akan kedatangannya? Ya. Apakah saudara, Bapak dan Ibu merindukan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali sebagai Hakim yang adil? Tuhan Hakim yang adil. Kalau kita merindukan akan kedatangannya itu, bukankah kita juga akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan memelihara itu? Bagaimana kita memelihara iman tadi? Tunaikan tugas panggilanmu, tunaikan tugas pelayananmu. Siap sedialah, beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau kembali berbicara supaya kami mengerjakan bagian kami, menunaikan tugas pelayanan kami. Memberitakan Injil adalah tugas setiap kami. Melayani adalah tugas semua setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan. Yang manakah Tuhan yang harus kami lakukan?
Berbicaralah kepada setiap kami. Apakah kami akan berdoa? Apakah kami memberikan ide-ide atau daya? Apakah kami akan mendukung dana? Berbicaralah kepada setiap kami, supaya maksimal kami boleh melayani Tuhan, dan Tuhan dimuliakan lewat perjalanan iman kami, supaya kami juga bisa mengakhiri pertandingan ini, dan kami boleh mengakhirinya dengan iman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh berdoa, Roh-Mu yang kudus yang akan meneruskannya kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan menyembah Engkau. Amin.